Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Setelah sekian lama, akhirnya di chapter terbaru One Piece 1010 kemarin, kita kembali diperlihatkan salah satu teknik paling mengerikan Zoro, yaitu Asura. Namun pada kesempatan itu, mode atau form dari Asura yang diperlihatkan sedikit berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Meski begitu, pada dasarnya teknik ini tetaplah sama, di mana Zoro tampak menggunakan 9 pedang hasil dari 6 tangan dan 3 kepala, terinspirasi dari salah satu dewa mitologi. Zoro memperlihatkan teknik 9 pedang yang menyerang satu target dalam waktu bersamaan. Nah, mungkin pembahasan ini akan cukup menarik karena teknik ini sendiri adalah salah satu hal yang langka bagi Zoro. Untuk itu, mari kita bahas lebih detail lagi tentang teknik Asura Demonic Zoro. Namun perlu diingat, pembahasan yang akan kami sebutkan nantinya hanyalah sebuah opini dan spekulasi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik lainnya seputar One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Teknik Asura merupakan salah satu teknik yang pertama kali diperlihatkan oleh Zoro dalam arc Enies Lobby, di mana alur ini menjadi salah satu yang terfavorit bagi banyak fans One Piece di seluruh dunia. Ketika itu, Zoro mau tak mau harus bertarung melawan salah satu anggota terkuat CP9, yaitu Kaku. Kaku terbukti mampu membuat Zoro kesulitan, sekaligus menjadi lawan yang sepadan bagi Zoro yang saat itu ingin mengembangkan kekuatannya. Karena pertarungan ini, Zoro harus rela mengerahkan seluruh kekuatan dan kemampuan yang dia miliki. Bisa dibilang bahwa pertarungan ini adalah pertama kalinya bagi Zoro menggunakan 100% kekuatannya. Bagaimana tidak, Kaku adalah agen CP9 yang sangat terlatih, memiliki kemampuan dasar seperti Rokushiki dan teknik Soru yang sangat berbahaya. Ditambah lagi, Kaku dalam sekejap mampu menguasai buah iblis Zoan jerapah yang baru saja dikonsumsinya. Dari sini jelas terlihat bahwa Kaku adalah orang yang sangat terlatih dan juga sangat berbakat. Karena lawannya adalah orang yang sepadan atau bahkan lebih kuat sedikit dibandingkan dirinya, maka Zoro harus terpaksa mengeluarkan jurus pamungkas yang bahkan tak disangka-sangka ini. Nah, ini adalah momen epik dalam sejarah perjalanan Zoro di One Piece. Ia kemudian menggunakan teknik Asura untuk bisa mengalahkan Kaku. Nah, ketika menggunakan teknik Asura ini, Zoro diperlihatkan memiliki 3 kepala, 6 tangan, dan kaki tambahan, mirip seperti sosok Asura dalam mitologi agama Hindu. Lalu, teknik itu disebut sebagai Kyutoryu atau jurus 9 pedang. Setelah memenangkan pertarungan melawan Kaku menggunakan Asura, Zoro tampak sangat lama tak menggunakan teknik itu lagi. Kemudian, selang beberapa waktu, tepatnya di Kepulauan Sabaody, Zoro menggunakannya kembali saat melawan Pasifista atau Kuma. Namun jika kita perhatikan, teknik Asura yang digunakannya saat itu terlihat berbeda dibandingkan teknik ketika melawan Kaku. Di mana teknik yang digunakan Zoro saat melawan Kaku adalah Asura Ichibugin, sementara ketika melawan Pasifista ia menggunakan Asura Makyusen. Pada dasarnya teknik ini memang tak jauh berbeda, di mana Zoro sama-sama menggunakan 9 pedang. Namun yang membedakannya mungkin adalah pola sayatan dan juga aura iblis yang menyelimuti sekujur pedang dan tubuh Zoro. Namun entah mengapa, kami merasa jurus Asura Makyusen ini tidak lebih kuat dibanding sebelumnya. Bisa jadi memang hal itu dikarenakan kondisi Zoro yang dalam keadaan kurang baik akibat pertaruhannya dengan Kuma sewaktu di Terlebak. Kemudian yang terbaru adalah ketika Zoro menunjukkan teknik Asura Hell Hake kepada Kaido sang Yonko. Secara mengejutkan, teknik ini ternyata mampu memberikan luka yang cukup fatal bagi Kaido. Bahkan Kaido sendiri sampai mengeluarkan darah serta serangan tersebut meninggalkan bekas luka yang cukup panjang di tubuh Kaido. Hal ini menjadi prestasi tersendiri bagi Zoro karena mampu melukai sang Yonko yang terkenal akan kekuatan fisiknya yang tak masuk akal itu. Diketahui bahwa hanya ada satu orang sebelum Zoro yang mampu memberikan bekas luka bagi Kaido. Ya siapa lagi kalau bukan Kozuki Oden dengan pedang Enma dan Ame no Habakiri miliknya. Terlebih lagi, Zoro sekarang mewarisi salah satu pedang yang digunakan Oden untuk menebas Kaido. Nah, Kaido sendiri sedikit terkejut akibat serangan Zoro itu. Kemudian dia menunjukkan bahwa Zoro juga menggunakan Hausoku Haki dalam teknik Asura Hell Hake ini. Namun entah mengapa Zoro membantahnya dan seperti tak menyadari aura Hausoku Haki yang dikeluarkannya.
Lalu dari momen epik tersebut, ada sebuah pertanyaan yang mungkin akan membuat kita semua penasaran, yaitu apa sebenarnya yang menyebabkan Zoro mampu menggunakan teknik tersebut dengan skala yang lebih kuat dan mengerikan? Nah, memang benar bahwa belum ada penjelasan detail tentang ini, namun kami memiliki sedikit pandangan tentang argumen ini. Alasan pertama adalah semangat atau tekad kuat yang dimiliki Zoro, di mana mereka pernah mengatakan bahwa teknik Asura merupakan sebuah ilusi yang disebabkan oleh jiwa atau tekad atau semangat dari Zoro yang sangat kuat. Ia tak ragu untuk mengerahkan segala kemampuannya, dan terlebih lagi Zoro tahu sampai di mana batasan tubuh dan kekuatannya. Namun, sebagian fans juga beranggapan bahwa itu adalah haki, meski sebagian yang lain juga menolak bahwa itu bukanlah haki. Kemudian alasan yang lain adalah teknik Asura berasal dari kutukan yang ada dalam pedang Kitetsu dan merupakan bagian dari kekuatan tersembunyi dari pedang terkutuk itu. Hal ini mungkin cukup masuk akal, di mana semua pedang terkutuk pasti memiliki keunikan tersendiri, seperti misalnya Enma, Nidai Kitetsu, Sandai Kitetsu, dan beberapa yang lain. Enma merupakan pedang yang haus akan Bushoku Haki, dan ia seperti tak segan-segan untuk menyerap sebanyak apapun energi sang pengguna. Sebagai balasannya, Enma akan memberikan power yang sangat luar biasa melebihi ekspektasi dari semua orang ketika sang pengguna berhasil menjinakkan pedang terkutuk itu. Nah, mungkin hal itu juga berlaku bagi Sandai Kitetsu, di mana sang pengguna akan merasakan aura iblis yang terdapat di dalam pedang tersebut. Lalu ketika sang pengguna mampu menjinakkannya atau mengendalikannya, maka efek yang akan diberikan adalah sebuah kekuatan seperti teknik Asura yang sangat kental dengan aura iblis. Atau asumsi lain adalah Sandai Kitetsu mampu menciptakan sebuah ilusi yang mengerikan berdasarkan kutukan yang ada di dalamnya. Selain pedang terkutuk, juga ada beberapa pedang yang memiliki kemampuan khusus, seperti misalnya pedang Kinemon yang mampu memotong api dengan teknik Foxfire Style. Hanya saja, jika kita menyimpulkan kembali perkataan Kaido tentang Zoro ketika menggunakan teknik Asura Hell Hake ini, Kaido merasakan aura Hausoku Haki di sekitar Zoro. Nah, dari sini maka bisa kita nyatakan bahwa ternyata di balik teknik Asura tersebut terdapat kemampuan haki, entah itu Bushoku Haki ataupun Hausoku Haki. Terkhusus di teknik Asura Hell Hake ini yang ditunjukkan Zoro untuk menyerang Kaido. Kita tak bisa mengatakan bahwa Asura sebelumnya memiliki aura haki yang sama seperti sekarang ini. Kembali ke pembahasan sebelumnya, jika benar pedang Zoro merupakan alasan utama dia bisa menggunakan teknik Asura, maka pertanyaan selanjutnya adalah mengapa Zoro tidak mampu menguasai atau menggunakan teknik ilusi tersebut dalam setiap pertarungannya? Ya, besar kemungkinan bahwa hal itu adalah kaitannya dengan efek yang ditimbulkan dari teknik Asura atau teknik yang berhubungan dengan kekuatan tersembunyi di pedang Zoro. Kita sendiri belum mengetahui apa yang menjadi efek samping dari teknik tersebut. Memang efek sampingnya sejauh ini belum ditampilkan dan secara garis besar hanya berdampak pada energi Zoro yang terkuras habis. Mungkin selain mengeluarkan energi yang cukup banyak, efek samping lainnya juga sangat besar, sehingga Zoro lebih memilih untuk mengeluarkan teknik tersebut hanya di saat genting saja. Lalu ada kemungkinan juga bahwa untuk bisa menggunakan teknik Asura atau sejenisnya ini dibutuhkan 100% kekuatan Zoro. Jika hal itu tak dilakukannya, maka Zoro mungkin tak akan bisa mengaktifkannya secara maksimal. Seperti yang terjadi ketika melawan Pasifista, pada saat itu tubuh Zoro sangat lemah, sehingga kekuatan yang dikeluarkan pun tak seperti ketika melawan Kaku di Enies Lobby. Kemudian, melihat apa yang terjadi kepada Zoro setelah menggunakan tekniknya, yaitu kelelahan dan kehilangan seluruh kekuatannya, mungkin akan masuk akal jika Zoro tidak terlalu sering menggunakan teknik tersebut. Karena resiko yang harus diterima Zoro adalah kematian. Oda Sensei memang sangat jarang memberikan penjelasan tentang asal-usul nama teknik yang digunakan para karakter utamanya. Namun, ia sebenarnya selalu memberikan clue pada setiap teknik atau jurus yang diberikan, terutama pada Luffy, Zoro, dan Sanji. Untuk Luffy sendiri, kebanyakan teknik yang digunakannya dalam form biasa berasal dari nama-nama senjata seperti Gatling Gun, pistol, bazooka, rifle, dan sebagainya. Kemudian, form Gear 4 Luffy berasal dari nama-nama hewan yang ada di pulau Rusukaina, King Kong, Cobra, Elephant, Leo, atau singa. Untuk Sanji sendiri, kebanyakan berasal dari nama-nama makanan dan perpaduan memasak serta bahasa Perancis. Sementara Zoro kebanyakan berasal dari mitologi dan menyinggung pembasmi iblis serta hewan-hewan yang berhubungan dengan dunia itu.
Ya, beberapa di antaranya adalah onigiri, Rashomon, dan pastinya Asura. Meski begitu, kita sebagai penikmat One Piece hanya bisa berspekulasi dan menebak tentang apa sebenarnya yang dimaksud di balik teknik tersebut. Dan kami merasa bahwa kita mungkin akan masih diperlihatkan beberapa teknik yang berbeda dari mode Asura ini, entah itu di Wano juga atau di alur selanjutnya. Menarik untuk kita nantikan. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang teknik Asura milik Zoro, yang tentu adalah jurus pamungkasnya. Namun perlu diingat, pembahasan ini hanyalah sebuah teori dan opini pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.